Oke semuanya, selamat pagi. Pagi Bang. Pagi Bang. Pagi Bang. Di hari ini kita akan mulai tutorial mTutor statika struktur. Nah, untuk mungkin kita besok sore akan UAS ya. Jadi semoga aja di materi kita sekarang bisalah sekiranya besok keluar gitu. Oke, yaudah deh, langsung aja ya. Lanjut ke soalnya. Ini pertama kita analisa dulu. Pertama, kita gambarkan DBB, terus dilanjutkan gaya reaksi tumpuan, terus persamaan untuk metode potong, dan juga gambarkan kurvanya ya. Oh ya, nanti kami di sini mau sekalian nambahin bukan metode potong aja. Di sini mau kami tambahin sekalian metode grafis. Nah, kita langsung aja menggambarkan DBB-nya. Sebentar. Daripada Oke, untuk yang pertama itu gambar DBB-nya. Jadi kita kalau gambar DBB mah udah ini sih pasti apa itu udah pasti ngerti lah ya. Satu. D B B. Kalau DBB kan berarti gaya tumpuannya yang di entah itu jepit atau roll atau pin kita hapus, kita ganti dengan gaya yang menumpu benda tersebut. Jadi di sini ada sebuah batang ya kalau tadi di soalnya. Di sini ada gaya ke atas sebesar 19 kilonewton, dan di sini ada gaya terdistribusi merata sebesar 3 kilonewton per meter. Nah, untuk jaraknya sendiri kita masukin aja sini ke sini tuh 2 meter, dari sini ke titik sini juga 2 meter, sini ke titik sini 2 meter. Nah, terus
Oh ya, karena tadi di titik awalnya ini tumpuannya jepit, berarti ada otomatis ada gaya vertikal dan juga gaya horizontal. Namun kalau di sini kan nggak ada gaya horizontal lain, otomatis sigma fx-nya udah berarti otomatis 0. Dan ini karena jepit berarti ada momen. Tuh. Oke. Untuk yang ini bisa langsung kita jabarin aja ya. Ini kan 3 kN per meter. Berarti besar gayanya 3 dikali 2. Karena ininya tadi jaraknya otomatis ini 6 kN. Dan karena dia terdistribusi, kita bikin gaya terpusat, otomatis dia jaraknya atau gaya titik pusatnya setengah dari luas penampang dari gaya terdistribusi merata. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Berarti kita asumsikan ini karena ini 2 otomatis 1 meter 1 meter. Di sini besarnya 6 kN. Sudah cukup jelas belum untuk di DBB-nya ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, boleh Rian. Bang, boleh ini enggak slide sebelumnya memotong soal dulu? Oh, boleh. Sudah? Udah, Bang. Oke. Kembali gini, ada nggak yang kira-kira ingin ditanyain? Entah ada yang punya pendapat lain gitu. Cukup? Oke, berarti kita langsung ada Bang. Cukup. Yang pertanyaan kedua, cari gaya reaksi tumpuan, berarti sigma fx, sigma fy, Lanjut. sigma fy, dan juga sigma momen. Pertama sigma fx itu sama dengan 0. Dan kita lihat di soal nih, ada nggak yang gaya di sumbu X atau yang sumbu horizontal? Nggak ada ya, jadi otomatis sigma fx 0. Dan juga yang kedua, sigma fy kita lihat nih di soal yang fy-nya ada. Oke, kita ini berarti namanya AX ya. AX. Oke, mungkin ini aja variabel yang belum kita tahu, sama juga yang ini MA. Ya. Oke. Jadi berarti yang kita cari AX ini ya untuk di sumbu Y. Lanjut, bentar. F sama dengan 0. Dengan kita asumsikan ke atas itu dia positif. Sigma FY sama dengan berarti nah AY kita tadi asumsikan ke atas positif ya. Berarti AY ditambah 19 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, lihat di soal ya kan, AX ke atas, 19 kilo ke atas, dan 6 kilo ke bawah, sama dengan AY sama dengan AY sama dengan minus 13 kilo Newton.
Kenapa minus 13? Karena ini hasilnya kan plus 13. Kita pindah ruas ke kanan jadi otomatis jadi minus 13. Nah, berarti asumsi kita salah nih karena dia minus 13. Otomatis dia itu menjadi 13 dengan arahnya itu ke bawah. Itu. Untuk yang kedua ini ada yang ditanyain? Lanjut, Bang. Lanjut, Sen. Bentar, kita catat dulu. Tadi. Oke, lanjut. Belum. Ini masih yang FY ya. Sorry, yang sigma momennya belum kita cari. Sigma momen A sama dengan 0. Dengan kita asumsi clockwise itu positif. Nah, jadi ya MA dikurangi, ini tadi ada berapa? 19 ke atas dengan titik pusatnya di kirinya. Otomatis ini menjadi minus ya. Minus 19 dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya dari sini ke sini itu 2 meter. 19 dikali 2. Dan juga ditambah karena dia ke bawah. Titik pusatnya di kiri. Jadi kalau ke bawah, dia gayanya di kanan, dia clockwise, ditambah jadinya. 6 dikali. Nah, ini karena kan kita udah bikin gaya terpusat, jadi kita pakai jaraknya itu di tengah-tengahnya yang 2 meter dibagi 2 ini. Ya, 1/2 kali 2 ini tadi, jadi 1 meter. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 1. Jadi 6 dikali 5. Lanjut. Berarti sama dengan 0 ya. MA dikurangi 19 kali 2 minus 38 ditambah 6 kali 5 30. Hasilnya 0. Nah, MA sama dengan minus 38 plus 30. 38 dikurangi 30 minus 8. Langsung kita pindahin aja jadi 8 kilonewton meter. Berarti ini yang ini besarnya 8 kilo Newton meter. Dia clockwise. Untuk yang di kedua ini ada yang mau ditanyain? Fx, Fy, dan sigma momennya. Tidak ada, Cukup? Bang. Oke. Cukup. Berarti langsung kita. Itu, Bang. Itu Oke, bukannya Bang. hasil min 8 ya? Hasilnya min 8. Wait. Iya, pindah posisi, Bang. Jadi ini minus itu kurang 3 Bang. Yang momennya nih kan? Iya. Nah, ini deh. Bentar, kita hapus dulu. Ya. Nah, minus 38. Ditambah 30 sama dengan 0. MA sama dengan minus 38 ditambah 30. Berarti minus 8 sama dengan 0. Nah, MA-nya langsung pindah aja. Bukan MA-nya. Minus 8-nya. Kan pindah ke sisi, ke ruas kanan. Jadi, berarti jadi 8. Itu tadi. Bukan hasilnya minus 8. Dia memang 8 hasilnya karena dia dipindah ruas. Paham? Oke, makasih, Bang. Oke. Aman berarti ya yang di cari gaya reaksi tumpuannya. Nah, ini yang lumayan Bang, aman.
kita nyari persamaannya. Nah, untuk yang pertama itu kita cari mulai dari jarak 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Kenapa kita sampai 2? Karena kan jarak dari yang pertama ke sininya itu 2 meter. Kita biar lebih mudahnya nih ya, kita tiap ketemu gaya langsung kita ini aja, langsung kita potong. Biar mudah deh, biar kita paham. Jadi potongan ininya itu seperti ini. Dia ada gaya tadi kan, karena ini ke bawah, masukin ini ke bawah sebesar 13. Terus ada lagi momennya di sini sebesar 8 kilonewton meter. Ini biar kita mudah juga. Ini kan titik A. Kita bikin sini untuk pusatnya nanti di momennya. Mau ditulis A 1 kali pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini cara saya sendiri ya. Mohon maaf mungkin kayak berbeda gitu ya. Tapi ini aku yakin bisa membuat inilah teman-teman juga jadi lebih paham. Nah, karena potong berarti di sini kita harus konsisten kalau di perpotongannya yang VX untuk potongannya itu ke bawah dan juga yang satu lagi untuk momennya itu counterclockwise. Kita harus sepakat berarti kita pakai yang dua ini di potongan-potongan selanjutnya. Kalau kita balik aja, entah itu VX-nya atau momennya, itu malah bikin bingung, bikin jawabannya ngalor ngidul gitu. Dengan jaraknya ini X. Oke, berarti sigma FI kita nggak usah pakai efek lagi karena udah otomatis 0 ya. Nah, ada berapa gaya yang ada di sumbu Y? Itu 13 aja kan. Nah, karena kita nyari yang untuk ini VX, VX dan juga MX-nya MAA lah. MA berarti otomatis di sini F sama dengan 0 karena cuma 1, berarti VX sama dengan minus 13. Ini untuk persamaan 1 ya. Juga untuk yang kedua, sigma momen di titik pusatnya itu A. A kecil yang di kanan itu ya. Sama dengan 0. Berarti MA sama dengan ini MX saja. Kita X ini bukan dimaksud sumbu X ya. X ini yang dimaksud X di sini variabel yang akan kita pakai. Sorry. X. Nah, yang di sisi kiri kan ada 8 kilonewton. Titik pusat kita di kanan. Itu arahnya clockwise, berarti kita masukin aja langsung 8 kilonewton meter dikurangi. Nah, ada juga nih yang 13 kilonewton, cuman di arahnya ke bawah, berarti otomatis kan negatif. Nah, jarak dari 13 ke titik pusatnya, titik porosnya tadi, yang titik A kecil, itu kan sebesar X, berarti 13 dikali X. Bentar. Biar jelas 13 kilonewton dikali X meter. Ini untuk persamaan 2. Nah, untuk yang mulai dari titik 0 sampai
mulai dari jarak 0 sampai 2 meter ini, sampai kurang dari 2 meter ini ada yang mau ditanyain? Atau langsung lanjut ke potongan selanjutnya? Lanjut, Sen. Oke. Potongan selanjutnya itu mulai dari 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Potongannya tetap kita pakai potongan dari awal ya. Jangan kita potong di tengah-tengahnya gitu. Ini tetap masih ada gaya sebesar 13 kilonewton. Di sini masih ada momen sebesar 8 kilonewton meter. Nah, lihat karena dia dari 2 sampai 2 kurang dari sama dengan, otomatis yang di 19 kilonewtonnya ini masuk. Berarti ini karena ke atas 19 kilonewton. Lanjut lagi. Udah. Ini titik A. Ini titik B. Ini kita bermudah lebih kecil. Nah, konsisten ya tadi yang aku bilang. Berarti ini ke bawah juga. Ini counter clockwise. Untuk ini VX dan juga ini MX. Itu. Dan jaraknya dari sini ke sini. Kita kan sudah tahu ini 2 meter. Tapi dari sini ke sini sebesar X. Gitu. Nah, lanjut sigma FY sama dengan 0. Vx sama dengan minus 13 ke bawah. Minus 13 ditambah 19. Jadi hasilnya 6 kilonewton. Ini untuk persamaan tadi 1,2, berarti ini persamaan 3. Oke, lanjut lagi. Sini aja sigma MB sama dengan 0. Karena kita mau nyari MX-nya, berarti MX sama dengan, karena pusatnya di kanan ya, minus 13 dikalikan dengan X, terus ditambah 8, terus ditambah 19 dikali. Nah, untuk jarak dari sini ke sini itu berapa? Karena kita udah tahu ini 2, berarti ini X minus 2. 19 X minus 2. Itu. Lanjut ya. Oke. Minus 13 dikali X. Minus 13 X ditambah 8. Plus 19 dikali X. Plus 19 X. Plus 19 dikali minus 2. Minus 38. Jadi hasilnya kita bikin satu rumpun. Minus 13 ditambah 19. 19 dikurangi 13. Jadi hasilnya 16 KNX. Dikurangi. Bentar. Plus 8 dikurangi 38. Berarti hasilnya minus 30 KN per meter. Ini untuk persamaan 4. Nah, untuk potongan kedua, ada yang ingin ditanyakan? Atau lanjut? Lanjut, Sen. Oke, potongan ketiga ya. Potongan ketiga itu kita mulai dari ini potongan terakhir. Mulai dari 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Ya. Kita sama dengan cara yang kedua tadi ya, berarti semua gayanya kita masukin. Ini 13
Ini 8. Di sini ada gaya 19 km. Nah, langsung kita masukin gaya terdistribusi meratanya. Sebesar berapa tadi? 3 kN ya? 3 kN per meter. Ini titik A, ini titik B. Nah, di sini kita bikin titik C nih. Oke. Sebesar jaraknya dari sini ke sini tuh sebesar X. Karena dari sini ke sini kan 2 meter. Dari sini sampai sini itu sebesar 4 meter. Otomatis dari sini ke sini X minus 4. Nah, langsung yang terdistribusinya ini kita kita bikin gaya terpusat di metode potong ini ya. Berarti dia menjadi, kalau gaya terpusat kan dia gaya yang diketahui dikalikan dengan jaraknya atau luas penampangnya. Berarti 3 kilonewton per meter dikalikan dengan, nah jaraknya kan kita udah tahu nih, X minus 4. X minus 4. Tuh. Nah, gaya terpusat kan setengahnya atau tengah-tengahnya dari luas penampangnya segini deh kira-kira. Jadi persamaan yang kita ketemuin untuk gaya terpusatnya itu berarti setengah dari luas penampangnya dong. Berarti 1/2 dikali X minus 4. Sama kayak di awal tadi di sini ya. Nah, ini. Oke. Sama aja kayak tadi. Masuk sigma FY. Ini bakalan lebih panjang. Minus wait. Nah, ya minus 13 ditambah 19 terus dikalikan dengan ini. Karena dia ke bawah, otomatis jadi minus 3 dikali X minus 4. Ini biar lebih jelas aja, kalian bisa masukin ini ya, satuannya entah itu kilonewton, meter, semuanya dimasukin biar nanti bisa ngitung-hitungannya nyaman dihitungnya. Ini nggak aku masukin karena biar nggak panjang aja. Tulis lagi, biar mudah, 13 tambah 19. Minus 3 dikali X, minus 3X, minus 3 dikali minus 4, plus 12. Jadi, hasilnya itu minus 13 ditambah 19. Bentar. Ini 13 sama 19 3x. Hasilnya itu minus 13 tambah 19 plus 12. Hasilnya plus 18. Terus ya 3x akan cuma 1, jadi minus 3x. Biar lebih jelas, lebih gampang, 3x dibikin ke depan. Minus 3 kn m dikalikan dengan x ditambah 8 kn. Oke. Sigma m c sama dengan 0. Clockwise positif ya. Berarti, oh ya ini belum kita kasih kejelasan di sini tuh ke bawah, sana ke sini. Ini untuk Vx, ini untuk mx. Mx-nya di yang sini kita cari. Mx sama dengan
Dari kiri ya, minus 13 dikalikan dengan X, jaraknya ke poros yang di kanan, terus ditambah 8, ini gaya momennya, terus ada lagi ditambah 19. Nah ini kita pakai jarak yang tadi, yang di persamaan sebelumnya, X minus 2. X minus 2. Dan juga, nah ini yang lumayan panjang ya. Kita masukin ini. Bentar. Masukin. Karena dia ke bawah, otomatis minus. Dikurangi. Min 3 dikalikan dengan X minus 4. Nah, ini untuk besar gayanya, bukan untuk jaraknya. Jaraknya sendiri ke titik pusat berarti X, langsung kita samain bawahnya ya. X minus 4 per 2. Boleh aja sih kita bikin 1/2 X minus 4. Sama-sama aja itu. Lanjut. Sama dengan area satu-satu. Jadi ini jadinya minus 13X ditambah 8 ditambah 19X dikurangi 38. Ini minus 3 dikali X. Jadi bentar. Jadi ini minus 3X minus plus 12 dikalikan dengan X min 4 per 2 aja, biar kita jabar sama aja nih tulis. Kita nanti selesaikannya bareng-bareng semua. Nah, 3X dikalikan dengan X, jadi minus 3X kuadrat ya. Terus 3X dikali X, 3X dikalikan minus 4. Ini kan karena dia 2 ya di dalam kurungnya. 3X kali minus 4, jadi hasilnya minus atau plus? Nah, kita tatap. Plus 12 X. Lanjut lagi, ini karena memang lumayan panjang ya. Minus plus 12X, 3X kali 4. Nah, berarti plus 12 dikali X. Hasilnya plus 12 juga, plus 12 X plus 12 dikali minus 4. 12 kali 2, 24, minus 48. Ya enggak? Bentar ya. 19 minus 38 3X. Bentar, ada yang salah nih kayaknya. Di sini harus teliti ya, kalau ya tadi kesalahan bisa aja ganggu jawaban akhirnya. 13, 8, 19, minus 38, 3X. Oh ya ketemu di catatan saya beda sama.
ini langsung kita sederhanakan aja. Jadi ini kan 3x plus 12. Di sini kita sederhanakan yang ininya. Jadi kan ini 2 ini kan milik dari x dan juga milik dari 4. Kita sederhanakan jadi x per 2 dikurangi 2. Karena kan 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Tuh. Ini saya yang salahnya. Oke. 3x. Nah, ya ketemu pas sama dengan catatan. Ini di ya. Pas munculnya ini. Langsung aja. Berarti minus 13x ditambah 19x, sisanya jadi 6x. Lanjutkan lagi, plus 8 dikurangi 38, jadi ini sama dengan minus 30. Nah, langsung kita masukin yang persamaan yang terakhir ini. Minus 3x plus 12 dikalikan x per 2 minus 2. Hasilnya minus 3 kali x per 2 minus 3x kuadrat per 2 minus 3x kuadrat per 2 minus 3x dikalikan dengan minus 2, jadi hasilnya minus 6x. Nah, terus 12 dikalikan x minus 2 ditambah 12x per 2. 12 dikalikan dengan minus 2 sehingga minus 24. Oke, ketemu. Sama dengan, langsung kita ini ya, mulai dari variabel pangkat terbesar. Jadi langsung kita masukin juga besaran maksudnya satuannya. Minus 3 kn per meter x kuadrat per 2 ditambah yang punya variabel maksudnya x-nya pangkatnya 1. 6x sama 12x kan? Sama juga 6x ini. 12x per 2. 12 dibagi 2. Berarti ini hasilnya 6x juga. Berarti 6x ditambah dengan 6x ditambah dengan 6x. 6x jadinya 18 kilonewton x. Nah, terakhir minus 30 ditambah minus 24. Minus 30 minus 24. Ini 30 dikurangi 24 itulah. Minus 54 kilonewton meter. Ini karena momen. Ketemulah persamaan yang terakhir. Yang ke-6. Sudah. Nah, untuk yang tahap kedua ini, tahap ketiga. Yang potongan ketiga. Udah. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih kurang jelas? Kita lanjut, kita bikin grafiknya. Oke, Diva boleh nanya. Izin Jansen mau nanya, itu kenapa ya 3 kilo yang terdistribusi, kenapa ya 3 kilonewton itu dikali sama X kurang 4? Nah, untuk yang pertama nih yang kita bikin DBB. Besarnya gaya terdistribusi kan ini, apa itu namanya? Yang diketahui berapa besar gaya terdistribusi dikalikan dengan jaraknya, berapa panjang untuk gaya terdistribusinya ini ada di benda tersebut. Nah, kan kita tahu di sini besarnya 3 kilonewton dengan jarak 2 meter. Nah, jadi kita ketemu 6 kilonewton karena di sini nih. Sorry, gak hidup. Nah, di sini. Kan gitu. 3 kilo itu besar gayanya tadi. 2 itu ininya apa tuh namanya? Panjang dari berapa jauh si gaya terdistribusinya ini ada di benda tersebut. Jadi 3 kali 2. Nah, sedangkan untuk yang
bagian ketiga ini, karena kita pakai metode potong, berarti ada variabelnya kan. Kita tahu nih besar gaya terdistribusinya 3 kN per meter, sedangkan jaraknya ada berapa? Ada nilai jaraknya berapa? X minus 4. Jadi kita kalikan 3 kN dikalikan X minus 4. Nah, itu untuk kita mengetahui besar gayanya yang jadi gaya terpusat. Namun kita belum tahu apanya. Apa sih namanya kalau tadi sini nih. Kita kan setengah per 2 karena di titik pusatnya lah jadinya. Titik pusat kan contoh nih bola. Titik pusatnya kan otomatis kan di tengah-tengah, berarti di 1/2-nya. Nah, kita pakai juga di situ. Kalau di sini kan 1/2 jaraknya. Berarti kalau di sini kita pakai 1/2 ya jaraknya juga. Jaraknya kan yang kita udah ketemu dari caranya itu X minus 4. Jadi kita bikin 1/2 X minus 4. Itu. Ada lagi? Atau masih kurang jelas? Cukup, San. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada langsung kita bikin diagram. Setelah itu ganti ke metode grafis. Cukup. Ya, saya anggap cukup ya. Oke. Suruh ini masuk sini tadi. Oke, diagram ya. Biar mempermudah bikin diagram, di atasnya kita bikin ya DBB-nya tadi. Tadi sebesar 13 kilonewton. Ini tadi sebesar 8 kN/meter. Di sini di titik A, titik B itu ada gaya ke atas 19 kN, dan dari titik C ke D itu ada gaya terdistribusi sebesar 3 kN/meter. Oke, langsung kita bikin juga jaraknya. Masing-masing 2 meter. Nah, langsung kita bikin diagramnya aja. Di sini mulai dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Di sini dari 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Di sini 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Begitu ya. Masuk ke ini shear force diagram, berarti yang di sumbu ya. Nah, kita masukkan seluruh persamaan yang kita udah cari tadi, tapi yang persamaan Vx ya. Yang pertama itu ada ini Vx yang pertama ada 13 kN. Nah, Vx sama dengan 13 kN untuk persamaan 1. Terus yang persamaan 2, persamaan Vx yang kedua itu ini Vx sama dengan 6 kN. Vx sama dengan 6 kN. Ini persamaan 3 tadi ya kita cari. Terus ini Vx nya ya. Vx sama dengan 3 kN/meter dikalikan dengan X dikalikan dengan apa tadi 18
plus 18. Nah, ini untuk persamaan terakhir. 1 berapa tadi? 2, 3, 4, 5. Ini persamaan 5. Ini persamaan 6. Nah, mulai dari yang pertama nih. Ini kan berlaku yang persamaan 1 ini untuk yang dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Berarti dari sini ke sini ini minus 13. Sini 13 juga. Nah, namun di sini juga berlaku di, biar kita jelas ya, 0, 2, 4, 6. Berlaku yang kedua itu 6 kilonewton. 6. Dan juga sampai sini juga. 6. Gambar ya. 6. Nah, mulai yang ketiga ini kita mesti masukkan nilai persamaannya ya. Jadi kita masukin yang pertama itu dengan jarak 4. Berarti V4 sama dengan 3 kali 4 ditambah 18. 3 kali 4 berapa? Minus, wait. Oh ini minus ya, sorry tadi lupa. Minus 3 kali 4 minus 12 ditambah 18 hasilnya 6 kilonewton. Makanya nah di sini pas hasilnya. Nah, kita masukkan juga yang terakhir untuk di jaraknya 6. Walaupun nggak masuk tetap kita pakai juga. Jadi ini minus 3 dikalikan 6 ditambah 18. Minus 3 dikali 6 minus 18 plus 18. Berarti ini habis 0. Nah, di sini dia mulai turun. Nah, ke 0. Ini. Tuh. Nah, untuk NFD nggak ada karena kan yang di sumbu X nya nggak ada nih. Jadi kita lewatin aja langsung ya. Langsung masuk ke yang nah ini ke yang MFD. Sorry yang nggak lurus ya. 0, 2, 4, 6 untuk MFD. Nah, ntar kita sorry. Nah, untuk yang MX yang pertama, yang dari jarak 0 sampai 2, itu persamaannya kan tadi kita ketemu, mana sih? Nah, ini 8 kNm dikurangi 13. 8 kilonewton meter dikurangi 13 kilonewton dikalikan dengan X. Ini untuk yang pertama kan. Nah, kita masukin nih jaraknya pertama kan di titik 0. Nah, kita masukin M0. Jadi 8 kilonewton meter dikurangi 13 kilonewton dikali 0 meter. Ini habis. Jadi hasilnya 8 kilonewton meter. Nah, di sini 8 otomatis dia positif. Kita bikin di sini 8. Nah, masuk nih di yang persamaan kedua. Yang kedua itu nah ini 6 kilonewton dikali X dikurangi 30 kilonewton meter. MX nya kita catat lagi 6 kilonewton dikalikan dengan X dikurangi 30 kilonewton meter. Masukin jarak yang kedua itu sebesar
sebesar 2 meter ya. Nih, 9 meter. Jadinya 6 dikalikan dengan 2 kurangi 30 sama dengan hasilnya 6 kali 2 12 dikurangi 30 minus 18 kilo Newton meter. Jadi di sini minus 18. Lanjut ke yang selanjutnya, mulai dari, nah berarti pakai persamaan yang terakhir yang ini ya. Hasilnya kita tulis mx sama dengan minus 3 kilonewton per meter x kuadrat bentar. Sini berapa emang? Tadi. Oh, belum. Tapi sama aja sih hasilnya sebenarnya. Cuma nanti karena dia kuadrat kan kita jadinya agak kayak parabola dikit. Ini kita tetap pakai yang ini juga. Iya perlu. Bisa pakai yang di sini. Nah, untuk yang satu lagi ya, nanti N4 sama dengan 6 dikali 4 dikurangi 30. Hasilnya 6 kali 4 24 dikurangi 30 sama dengan minus 6. Nah, ketemu di titik sini. Tuh dia naik sedikit. Ini kita susukkan 6 ya. Negatif 6. Nah, yang terakhir nih. Nah, kenapa kita pakai yang terakhir kan? Sebenarnya sama aja hasilnya, cuman kalau dia apa itu namanya kuadrat kan otomatis parabola gitu. Jadi kita pengaman tadi kan minus 3 kilonewton meter kali x kuadrat per 2 ditambah 18 kilonewton dikalikan dengan x dikurangi 54 kilonewton meter. Masukin jarak yang terakhir 6, berarti minus 3 gue usah masukin 3 kali 6 kuadrat per 2 ditambah 18 dikali 6 dikurangi 54. 6 kali 6 36 minus 3 dikali 36 kalkulator. Ah, 108 minus 108 per 2 ditambah 18 kali 6 108 juga 108 kurang 54 108 per 2 itu 54 iya ditambah oh ini minus 108 dikurangi 50
54. Minus 54 dikurangi minus 54, minus 54 minus 54. Jadi hasilnya minus 108. Minus 108 ditambah 108 hasilnya 0. Berarti yang terakhir ini di nolnya di sini. Nah, dari sini ke sini dia garisnya lurus saja. Sorry ya. Nah, jadi nah, untuk yang dari sini ke sini ya parabolanya kayak gini atau gini? Sulit ke atas gini. Nah, yang terakhir dia parabolanya seperti ini. Enggak terlalu. Oke. Ya, gara-gara ini x kuadrat makanya dia bentuknya parabola. Lain cerita kalau yang ini tadi kan enggak kuadrat x-nya, bukan persamaan kuadrat. Jadi linear ini. Garisnya bagus. Udah. Ini untuk metode potong dan juga ininya sudah siap. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk ke metode grafis. Kalau tidak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak ada saya. Aman. Oke. Lanjut ke Simon. Ke Johnson, kan kami bertukar nama. Baiklah, tadi kan udah dihitung sama Johnson yang menggunakan metode potong. Nah, selanjutnya itu menggunakan metode grafis. Nah, kalau metode grafis ini bisa dibilang nggak terlalu rumit lah, serumit metode potong. Nah, yang pertama itu kita kan udah dapat tadi nih gaya-gaya yang udah dibikin lah sama Johnson. Sebenarnya untuk metode potong ini dia itu masih sama dengan metode grafis ini masih sama dengan metode potong untuk pencarian gaya-gayanya seperti fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma m sama dengan 0. Jadi kan tadi udah dihitung sama Johnson nih, jadi kita pakai punya Johnson aja tadi untuk menghemat waktu. Jadi tadi DBB-nya itu seperti ini ya. Nah, sorry ya kalau nggak lurus. Terus tadi sini ini ada momen 8 kN. Di sini ada 13 kN. Terus tadi di sini ada 19 kN. Terus di sini ada gaya terdistribusi. Sebesar berapa tadi? 2 kN. Ini kalau dijadikan terpusat itu jadi 6 kN. Nah, berarti kita langsung cari aja grafik SFD-nya. Ini. Motongnya masih sama kayak yang tadi. Setiap ada gaya lah. Ini jaraknya tadi 2. Ini juga jaraknya 2. Ini jaraknya 2, tapi di sini ada 1. Terus di sini ada 1. Nah, ini 0.
Nah, ini asumsinya tadi kalau ke bawah itu negatif ya, Son? Iya. Nah, ke bawah tuh negatif dan ke atas itu positif. Nah, berarti kita mulai dari nih ada gaya kan 13 kilonewton. Berarti karena dia ke bawah berarti minus 13. Nah, di sini. Terus di sini ada 19. Berarti ini kan 13. Dia kan ada 19 ke arah atas berarti plus 19. Naik ke atas minus 13 ditambah 19 berarti sama dengan 6. Sininya 6. Terus lurus lagi. Ini 6. Terus kan di sini nih ada kalau gaya terpusatnya kan 6 kilonewton. Berarti dia ke bawah minus, berarti 6 dikurang 6 kilonewton. Nah, dia turun. Berarti kan sama dengan di sini itu 0 karena tadi kurang 6 dari gaya sebelah sini jadi 0. Nah, jadi untuk SFD-nya cuma gini aja, tinggal masukin gaya. Nah, terus kita masuk ke MFD-nya. Nih, saya tarik lurusnya langsung gini lah ya. Ini. Terus ini. MFD. Nah, untuk MFD-nya ini kita mulai dari di sini kan ada momen ya 8 kilonewton dan tadi kalau misalnya clockwise itu positif. Nah, ini berarti 8, berarti mulai dari sini itu 8 kilonewton. Nah, kalau untuk momen itu kan kemarin tuh caranya dengan mencari luas ya, luas dari si SFD-nya sendiri. Jadi kita mulai dari 13. Ini kan ada minus 13 ya. Terus untuk jaraknya kan 2. Kalau persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Jadi min 13 dikali 2 itu sama dengan minus 26. Nah, terus berarti momennya itu turun sebanyak 26. Berarti 8 plus 8 dikurang 26 sama dengan minus 18. Berarti di sini tuh nanti minus 18. Turun ya. Nah. Terus untuk selanjutnya itu di 6. Nah, 6 kan jaraknya itu 2 ya. Berarti kayak tadi 6 dikali 2, 6 dikali 2 kan sama dengan 12 ya, 12. Nah, berarti min 18 ditambah 12 sama dengan min 6. Di sini berarti sini 6. Nah, terus untuk yang terakhir ya, sini kan masih 6 ya, masih 6. Nah, tapi kan bentuknya itu segitiga. Berarti kalau segitiga alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2 berarti 6 dikali 2 per 2. Itu dari gaya yang 6 ini. Nah. Jadi 6 kali 2 kan 12 dibagi 2 itu berapa? 6. Nah, berarti di sini plus 6 lagi sama dengan 0. Berarti di sini itu 0. Nah, tadi kalau misalnya di metode potong kan kita tahu kalau kuadrat tuh parabola ya. Kan tadi persamaannya parabola, berarti sini parabola juga. Nah,
Ya kayak gitu aja sih kalau misalnya untuk metode grafis. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada kayaknya. Oh, tidak ada Bang. Oke, berarti lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2 itu nih. Kita yang pertama gambar dirinya dulu. D. Kita, nah ini di screenshot dulu tah, kayak tadi ada yang mau screenshot, boleh. Sudah Bang. Sudah. Oke. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini yang di titik A itu dia apa itu namanya? Titik tumpunya dia ada pin ya, dan juga yang di titik D itu roll. Jadi kita langsung udah ngerti lah apa aja gaya reaksi ada yang di tumpuan pin, jepit ataupun roll. Oke. Nah. Masukin aja empat X batangnya. Ini berarti ke atas, ini juga ke atas. Sini ada 10, 12. Ini titik A, B, C, B, C, D. Sini 4, sini 8, sini 9. Ya, baik. Ya. Oh ya, dan juga udah nih. Dan nomor 1 udah. 2, oh ini kita tambah juga. Terus nih. Nah, DB-nya udah nggak? Ada yang mungkin ditanyakan dari DBB-nya? Ada yang punya pendapat lain? Ini udah sih ya, udah lah, biar cepat siap juga. Ada dua gaya reaksi. Nah, untuk gaya reaksinya sendiri, itu walaupun dia nggak ada momen ya, kita bisa pakai persamaan momen untuk ini cari nilai ini apa itu namanya? Coba. Untuk yang di titik D, DY. Nah, kita kasihlah apa itu namanya gaya momen di tumpuannya A, biar kita bisa nyari yang D ya. Oke, berarti sigma MA sama dengan 0.
MA kan otomatis 0 kan, karena dia nggak ada sih sebenarnya. Nah, masuk aja. Berarti ini 12 dikalikan dengan 4 ditambah 10 dikalikan dengan 4 ditambah 8 12 dikalikan dengan, oh salah, ini bukan bener-bener nih, kan dengan minus DY dikalikan dengan 21 sama dengan ini 48 ditambah 120 dikurangi 21 DY. 21 DY yang dipindahin jadi 21 DY sama dengan 48 ditambah 120 terus ini 168 DY sama dengan 168 dibagi dengan 21. Jadi hasilnya itu 8 kilo Newton. Kita tulis saja ya, D-nya ini 8 K-nya tambah. Nah, setelah itu kita nyari di sigma FU. Sigma FU sama dengan 0. FU itu ada AY. AY itu ke atasnya. AY dikurangi 12 dikurangi 10 ditambah D-nya tadi 8 DY. Oke. AY sama dengan X minus 12 minus 10 minus 22 minus 22 plus 8 itu 4 minus 22 plus 8 minus 14. Jadi AY sama dengan 14 kilo Newton. Temu. Ini 14. Oke, sudah. Nah, untuk mencari gaya reaksinya nih, ada yang mau ditanyakan atau punya pendapat lain? Mungkin nggak ada Johnson. Oke, lanjut. Oke, langsung kita cari persamaannya ya. Ya. Pertama, untuk dari jarak 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Sama kayak tadi. Nah, hitungan pertama ini ya, berarti ke atas 114. Ini walaupun gak ada apanya ya, momennya, kita tetap pakai momen juga walaupun dia apa tumpuannya itu pin. Ini ke bawah, nah ini ada momen juga. Nah ini Vx dengan Mx, ini di titik. Oke, ini jaraknya dengan X. Sigma F Y sama dengan 0. Vx sama dengan ini. Vx sama dengan, dia kan ada benar fungsi jaraknya, fungsi jaraknya
arahnya berarti X sama dengan 14 gitu. Ini untuk per 1 kilo. Nah, kita tetap cari sigma MA sama dengan 0 untuk MX sama dengan, karena di sini nggak ada kan, nggak usah kita masukin. Jadi dia ini 14 kilonewton dikalikan dengan X jaraknya. Jadi aja 14 km X untuk persamaan. Oke, untuk potongan pertama ada yang mau ditanyakan? Lanjut. 4 kurang dari sama dengan. Oke. 11. Potongan kedua. Nah, di sini ada garis besar 14. Di sini jarak nanti jarak 12. Sini tuh jaraknya tadi 4 ya, 4. Namun kalau dari sini ke sini jaraknya X tidak di sini ke sini jaraknya X minus 4. Nah, ini titik A, ini titik B. Nah, ini ke bawah juga ke atas. Warna-warnanya bukan anjir. Mau kecil. Sini VX, di sini MX. Begitu ya. FY sama dengan 0. VX sama dengan, kita masukin seluruh jarak seluruh gaya yang ada. Atas positif 14 dikurangi 12 sama dengan 2 kilonewton untuk persamaan 3. Sigma momen sama dengan 0 ya. MX sama dengan 14 dikalikan jaraknya dengan X dikalikan dengan itu, karena kan titik pusat kita di kanan, dia gayanya dari kiri ke bawah berarti minus 12 kalikan dengan jaraknya X minus 4 dengan 14X dikurangi 12X ditambah 48, hasilnya 14 X dikurangi 12 ini ya, 12 jadi dengan 2X plus 48. Ini persamaan yang keempat. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan potongan kedua? 3. Lanjut, potongan yang ketiga yang terakhir. 12 kurang dari sama dengan X kurang dari 21. Ini untuk soal nomor 2 ini nggak terlalu serumit soal pertama ya, karena nggak ada ini gaya terdistribusi. Di sini 12, sini 10. Dari ke sini itu 4. Kira-kira dari sini ke sini itu 12. Dari sini ke sini
Masih dari sini ke sini tuh X minus 12. Oke, sigma FY sama dengan 0. VX sama dengan dari kiri 14 dikurangi 12 dikurangi 10. 14 kurang tambah lebih. 14 dikurangi 12. Jadi dua dikurangi 10 dengan minus 8. Ini untuk persamaan kilonewton yang itu. Sigma mc tuh di kiri kita jabarin 14 dikalikan dengan X, jaraknya kan porosnya di kanan, dikurangi 12, kita pakai persamaan yang tadi, X minus 4 dikurangi 10 dikalikan X minus 12. Nah langsung aja 14X dikurangi 12X minus 12 dikalikan minus 4 plus 48 minus 10X plus 120 sama dengan, nah yang satu variabel kita jumlahkan, 14X dikurangi 12X 2X dikurangi 10X minus 8X, 48 ditambah 120 168 kilonewton. Sorry biar langsung jelas, minus 8 kilonewton dikalikan dengan X tambah 168 kilonewton. Sudah, untuk persamaannya udah ketemu semua. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke penggambaran diagram? Oke, lanjut ya. Diagram. Sebelum menggambar diagram, kita masukkan ininya dulu. DWB-nya tadi. Ini 14, di sini 8, di sini 12, di sini 10. Kalau kali gue jadi kayak gini, cocok. 4, 8, 9. Kayaknya nggak muat nih ya, ke bawah aja deh. Kita cocokin aja sama garisnya. Ini untuk dari jarak 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Ini 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 12. Ini 12 kurang dari sama dengan X kurang dari 21. Oke. Untuk Vx yang pertama kan itu 14, yang persamaan 1. X yang kedua itu 2. Ini kilonewton ya. Kilonewton sama 3. Vx yang terakhir itu minus 8 kilonewton 5. So, kita masukin aja ke SFD ya. Ini pertama 14 dari yang sini, yang kedua itu konstan deh ya, sini 2, sini juga kedua, namun turun lagi di sini minus 8, sini minus 8. Langsung kita gambarkan saja.
Masuk deh. Ini NFD-nya nggak ada karena kan gaya di sumbu X-nya nggak ada. Langsung lanjut ke MFD, Moment Force Diagram. Nah, masuk ke persamaan 1, MX yang persamaan sama 1. Persamaan yang di pertama itu 14X untuk persamaan kan tadi. Nah, kita masukin deh. Di titik 0 dia berapa? Berarti otomatis 0 ya. Kalau di titik 0 berarti kita langsung pakai di sini 0 4 di sini 12 21. Di M 4 sama dengan 14 dikalikan dengan 4. Hasilnya 14 dikalikan 4, 56 kilonewton meter. Kita asumsikan di sini 56 ya. 56. Nah, lanjut lagi. Sini deh. Yang kedua itu MX-nya kita ketemunya 2X plus 48. Ini pertama persamaan yang ke-4. Nah, kita masukin di jarak yang ke sini 12. Berarti M12 sama dengan 2 kali 12 ditambah 48. 2 kali 12 24. 24 ditambah 48 berapa sih? 72 kilonewton meter. Habis di sini naik set. Nah, yang terakhir MX kita ketemu persamaannya minus 8X plus 168. Ini persamaan yang ke-6. Masukin jarak yang terakhir berarti 21. M21 adalah minus 8 dikalikan dengan 21 ditambah 168. 8 kali dengan 168 minus 168 ditambah 168 0. Jadi langsung di sini turun ke 0. Bentar, ini kita tulis tadi berapa tadi? 72. Kemudian untuk moment force diagram. Memang untuk soal nomor 2 ini lebih mudah ya karena gak ada gaya terdistribusi, jadi nggak terlalu rumit gitu. Untuk yang metode potong sudah selesai. Lanjut belum dong. Lanjut metode grafis. Udah ada yang ditanya nggak kira-kira dari metode potong? Aman sih Bang. San, coba tengok ulang grafiknya San. Oke, Gri, ini Gri. Oke, makasih San. Sama-sama, Gri. Oke, lanjut San. Ya. Lanjut Mon. Jadi tadi kan udah dijelasin nih metode potong. Nah, masuk lagi nih ke metode grafis. Persamaannya tadi kan sama ya, udah dicari sama Johnson nih. Nilai AY, nilai DY, terus sama gaya-gayanya udah dicari lah pakai persamaan tadi kan, pakai sigma FY sama dengan 0,
sigma M sama dengan 0. Nah, berarti kita kalau metode grafis, kalau dapat itu langsung bikin aja. Nah, berarti grafiknya, bikin DBM dulu. Ini. Nah, di sini tadi 14 kilonewton, terus di sini 12 kilonewton, sini 10 kilonewton, sama di sini tadi 8 kilonewton. Ini untuk jaraknya, ini ke sini tuh 4, ini ke sini 8, dan ini ke sini 9. Nah, berarti langsung aja kita gambar grafiknya. Kita pertama kali nyari SFD-nya. Nah, kalau SFD ya tinggal dimasukin gaya yang udah ada. Ini kan ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif. Berarti 14 positif 14. Sini kita mulai dari 14. Nah, terus masukin ini ke bawah 12. Berarti 14 dikurang 12. Sini ya turun 12 jadi ke 2 bang. 2. Nah, sini 2. Nah, terus di sini kan ada 10. Berarti 2 dikurang 10. Berarti di sini tuh jadi minus 8. Tarik lagi set. Terus di sini ada gaya 8. Plus lagi 8 berarti minus 8 plus 8 hasilnya 0. Berarti balik lagi ke sini. Nah, ini untuk SFD-nya. Kita lanjut untuk MFD-nya. Nah, kan untuk MFD tadi cara nyarinya itu pakai luas ya. Nah, ini kita start dari 0. Start dari 0. Kenapa tuh di start dari 0? Karena di titik awalnya itu nggak ada momen. Beda sama yang soal pertama tadi. Soal pertama tadi ada diketahui momennya itu sebesar 8 ya kalau nggak salah. Nah, berarti ini kita start dari 0. Terus di sini tuh nilainya 14. Berarti 14 dengan jaraknya 4, panjang kali lebar, berarti 14 kali 4 sama dengan 56. Berarti di sini tuh 56. Nah, terus sini 2. 2 panjangnya 8, berarti 2 dikali 8, 16 ya. Berarti ditambah 16 sama dengan 72. Naik lagi. Nah, terus di sini terakhir 8 ya. 8 dikali 9 kan jadi 72 ya. 72. Ini min 8 dikali 9 jadi 72, berarti min 72. Dikurang 72 jadi 0, turun. Nah, ya udah gitu aja kalau untuk metode grafis. Lebih simpel lah daripada metode potong. Iya nggak Bang Johnson? Iya Bang Mon. Nah, yaudah. Jadi mungkin udah habis lah soalnya. Ada nggak yang mau ditanyaan dari yang tadi metode grafis? Atau yang sebelum-sebelumnya lah, yang belum paham? Izin Bang, mau nanya. Oke Pandu, silakan. Ini untuk jaga-jaga aja sih Bang. Oh ya.
Takutnya kalau semisal besok nanti bakal ada yang keluar itu apa sih namanya, gaya terdistribusinya itu beda bentuk nih Bang. Gaya terdistribusinya bentuknya segitiga. Cara ngerjainnya kayak mana ya Bang? Oh, yang linear Itu sih ya, Bang. bentar ya. Ya. Yang gaya terdistribusinya itu bentuknya segitiga. Biasanya kan kita ngerjain yang kotak biasa. Gitu sih Bang. Makasih Bang. Oh, oke. Itu kemarin. Oh, sebentar, coba Pandu bisa ini pertanyaannya bisa diulang nggak? Oh, oke. Kan biasanya kan kalau misalnya kita ketemunya itu gaya terdistribusinya itu kan bentuknya kotak kan. Kalau semisal bentuk lain gitu kayak semisal segitiga gitu ngerjainnya kayak mana? Udah masuk bang. Dengar Bang.
Belum ada sih Bang. Belum ada Belum sih ada. Bang, cuman kayak takutnya ada jaga-jaga aja sih. Iya Bang. Oh berarti kalau semisal gayanya apa sih? Gayanya itu kan segitiganya itu dari yang kiri, maksudnya dari yang tertingginya itu kan Bang, segitiga siku-siku. Iya Bang. Tiga Bang. Nol koma enam Bang. Oh. Berarti kalau misalnya yang tertinggi di sebelah kanan artinya sepertiga dari kanan ya Bang? Iya. Iya. Oke Bang. Makasih ya Bang ya. Oke, cukup. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Baik Oke Bang. Bang.
Oke bang. Baik bang. Oke, sekian itu saja dari tutor kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin sebelum kita keluar kita bisa ini deh, apa itu namanya, dokumentasi. Aduh, mana ini? Oke, sudah. Pin dong bang. Sinyal. Gak bisa. Oh, dari sini aja. Iya dari situ. Siapa yang gitu? Oh iya, mungkin